Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan semua kepada pengurus Provinsi Hakli, sejawat sanitarian dan tentu juga sejawat profesi PTGMI. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya kepada Sekretaris Konsil Ibu Oos Fatimah yang mudah-mudahan masih menyimak. Kemudian juga kepada sejawat profesi Pak Sulis di bidang divisi registrasi, kemudian Pak Profesian, dan juga kepada Pak Bagus di bidang divisi uji kompetensi. Dan tentu pada saat ini seluruh pengurus Provinsi Hakli dan sejawat sanitarian baik di kabupaten menyimak untuk sosialisasi di regional Indonesia Tengah dan Timur. Ada hal yang menarik dari saya mencermati beberapa informasi dan juga perkembangan keadaan. Pertama, kita ketahui dan sepakat bahwa Undang-Undang 36 2014 adalah sebuah amanah dari Perpres 8 2010 tentang sebuah wahana reformasi terhadap kualitas tenaga kesehatan. Kemudian dari undang-undang tersebut telah memberikan sebuah itikat yang sangat baik bagaimana pengembangan tenaga kesehatan, sehingga hadirlah PP 67 2019. Hari ini kita adalah satu implementasi sebagai pembinaan dan tentu pengawasan diharapkan juga, ini sebagai perintah dari pasal 91 ayat 2, peran daripada KTKI, MTKI sebagai sebuah masa transisi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kalau tadi Pak Suri sudah menyampaikan terima kasih telah berkarya selama ini mengawal para tenaga kesehatan untuk kaitan registrasi, juga Pak Muji keprofesian, dan juga mengawal uji kompetensi yang begitu sangat reformatif dengan hadirnya Permendikbud 2 tahun 2020 tentang uji kompetensi exit exam. Dalam hal pasal 91 tentu berharap bahwa pembinaan yang bertumpu secara sentral itu juga bisa menjadi pendelegasian pada OP dan juga pada tingkat di ranah koordinasi lintas sektor pada dinas kesehatan terkait, juga kepada OP provinsi maupun kabupaten. Karena peran daripada pembinaan dan pengawasan ini sangat penting, apalagi dengan pemberlakuan di Permenkes 83 tahun 2019 tentang adanya pemberlakuan sistem daring dan online. Ini sudah sangat mumpuni dan sangat waktunya, sehingga kita sudah tidak lagi akan melihat tumpukan berkas, tumpukan segala hal macam yang akan dilakukan penilaian, karena itu adalah bagian daripada sejarah. Sekarang yang kita perlukan adalah bagaimana seluruh provinsi dan kabupaten dengan kekuatan anggotanya mampu bisa beradaptasi dengan kemampuan IT, kemampuan di dalam upload. Karena upload yang dilakukan itu juga punya keterbatasan kapasitas, sehingga ada strategi yang ini tentu harus dilakukan tindak lanjut melalui pelatihan-pelatihan, dan itu juga merupakan suatu bagian yang terpenuhi di dalam PP 67 2019. Dalam suasana seperti ini, selain mengucapkan Dirgahayu HUT RI kemerdekaan, saya juga menyampaikan ada hal yang juga menjadi bagian dari PP 67, yaitu tentang perlindungan hukum, tentang pentingnya STR. Kita ketahui bahwa STR itu adalah sebuah kehadiran yang diundang oleh pasal 44, di mana setiap tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik itu wajib memiliki STR. Dan kisah daripada STR itu sudah dimulai dengan pasal 21, di mana setiap vokasi atau profesi, setiap akhir pendidikan wajib hukum untuk mendapatkan Serkom. Dan Serkom ini akan dilalui dengan angkat sumpah
Dan produk angka pahit itu ada dua, yaitu ada nota pernyataan patuh pada etika profesi dan juga nota pernyataan yang pengucapan sumpah sebagai backup legalitas daripada angkat sumpah, sehingga dari situlah proses untuk menjadi bagian daripada pengusulan STR. Dalam hal ketentuan ini mungkin sangat menyimak kepada sejawat sanitarian pada pasal 88 tentang perlindungan hukum. Tentu banyak kasus anggota kami, baik itu di kementerian maupun juga tenaga kesehatan lain, dalam menjalankan tugasnya di waktu kerja, itu ada hal yang mungkin beda tafsir dan selisih tafsir yang menimbulkan persoalan hukum. Seperti yang banyak dan kebetulan muncul menjadi viral itu adalah sejawat sanitarian Hakli di Luwu Timur, Saudari Hasmawati, dan tentu juga masih banyak lagi sanitarian, baik yang sekarang setiap hari dilakukan pemanggilan oleh polisi sebagai penyidik, kemudian juga ada beberapa yang mendapatkan sangkaan karena seolah-olah menjadi beban tugas penderitaan akibat daripada pekerjaan. Pasal 88 ini merenungkan pada kita pada ayat 1, di mana perlindungan hukum tenaga kesehatan diperoleh sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, dan juga standar pelayanan profesi, dan juga standar prosedur operasional. Sehingga selain daripada pintu masuknya STR, kemudian juga ada satu ketentuan ketika tanda-tanda disebutnya sebagai seorang profesi dengan STR-nya, maka tanda-tanda itu ada identitasnya yang bernama kartu anggota. Dan juga menjadi sebuah koreksi di dalam hal OP, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten, bagaimana menggemuruhkan itu bisa melekat di dalam jiwanya tentang satu tugas dan fungsi sesuai dengan standar profesi. Kita ketahui ada Permenkes khusus untuk Hakli, Permenkes 17, Permenkes 7 tahun 2019, Permenkes 13 tahun 2015 tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas dan di rumah sakit. Tentu atas nama waktu dengan perubahan daripada undang-undang, maka terjadi sebuah perubahan adaptasi. Ketika fungsi daripada pelayanan tersebut dengan fungsi dan tupoksinya melebihi beban. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab bagi pemangku, dalam hal ini adalah Direktorat Casting, kemudian Pusat Mutu, Biro Hukum, dan bersama dengan OP untuk bisa beradaptasi dengan keadaan di mana kita tidak tahu COVID sampai kapan akan berakhir dan berujung. Tapi yang kita tahu bahwa selama berproses itu kita akan beradaptasi sehingga sanitarian selain ke lapangan kita juga bisa beradaptasi dengan keadaan yang antisipasi dan supervisi dengan menggunakan data. Jadi dalam perlindungan hukum ini kita juga refleksi kecil bagaimana ada peran ke depan Kopsil untuk bisa hadir bersama di dalam memayungi dan mengayomi sesuai apa yang ada di dalam pasal 88 ayat 1. Demikian pula di dalam Permenkes sebagai turunan yang memiliki implementasi teknis, yaitu Permenkes 83 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Memang kita ketahui bahwa di dalam pasal 13 setiap tenaga kesehatan itu hanya memiliki STR 1 nakes. Dan STR ini akan menjadi pintu masuk sebagai pengakuan yang kalau terjadi sesuatu hal dalam pelayanan fungsi dan tugasnya, maka OP itu bisa memberikan satu pendampingan dan pembinaan yang nanti pada suatu saat kelak itu akan merepotkan ketika akan kenaikan dalam jabatan fungsional. Dan kita terima kasih sekali di dalam KTKI ini ada satu pembinaan pada proporsi 4, yaitu pembelajaran keprofesian, kemudian pengabdian masyarakat, kemudian juga ada hal yang terkait pada pengembangan keilmuan. Tentu di dalam keprofesian saya mencermati banyak sebuah ekspresi yang begitu semangat, sehingga sepakat kita bahwa kuncinya adalah bagaimana kita itu prinsipnya adalah memberikan perbantuan dan membantukan, bukan memberikan kerepotan dan merepotkan. Untuk itu agar mempunyai satu tafsir yang sama, sehingga diperlukan sebuah bentuk
kesepakatan baik di tingkat validator provinsi maupun kabupaten dalam hal ini mericek apa yang disebut ketua tim, apa yang disebut tentang terkait mengenai besaran tugas. Karena boleh jadi ketika disebut ketua tim, orangnya itu sebagai ketua, sebagai anggota, juga sebagai pelaksana. Sehingga tafsir ini juga bukan sekedar surat tugas, bukan juga sekedar SK, tapi sebagaimana namanya dengan hasil yang ditugaskan, maka indikator-indikator daripada kinerja atau pencapaian kerja itu bisa juga menjadi sebuah pembuktian. Apalah artinya sebuah surat tugas, sebuah SK, tapi output dan kinerjanya tidak terlihatkan. Nah, yang paling pokok adalah bagaimana ke depan kita merapihkan juklat dan juknisnya agar tafsirnya itu bisa memberikan kemudahan kepada sanitarian. Sehingga sanitarian yang berkembang, sanitarian yang benar-benar unggul, Indonesia sehat, juga harus sehat dari sisi selain daripada lahir juga sejahtera terhadap jasmaninya, juga sejahtera terhadap jiwanya untuk merasakan bangga. Berikutnya adalah pada pasal 8. Kalau pasal 8 dan pasal 14 ini di Permenkes 83 2019 mempunyai satu keterkaitan secara tidak langsung. Di pasal 14 itu STR tidak boleh tidak berlaku. Kalau STR itu tidak berlaku, kalau memang ini sudah daring dan online, maka seperti satuan data. Maka alangkah indahnya kalau seandainya daring ini itu maka bisa secara otomatis yang terkait pada pendataan kalau 5 tahun berlaku sebagai pada batas akhir adalah tanggal kelahiran, maka begitu juga kalau seandainya yang bersangkutan meninggal, maka data tersebut itu tidak akan running dan terus berjalan tanpa sambil menunggu sampai kapan STR itu mati. Jadi secara otomatis STR itu juga memberikan sebuah bentuk persembahan kalau seandainya meninggal dalam tugas, maka apa yang harus diakui dan apa yang harus dilakukan. Berapa banyak hitungan-hitungan jumlah kita besar, tapi itu menumpuk karena adanya replikasi berulang, atau adanya yang kemungkinan itu sudah tiada, atau sudah tidak ada, tapi tersebut dalam kumulasi jumlah yang besar. Sehingga sistem ini sudah bagus, tapi untuk ke depan bagus harus bisa kita mendapatkan satu masukan yang lebih banyak dan kemudian mengimprovisasikan dengan persoalan pada sanitarian. Karena mereka pemilik kedaulatan yang banyak menjadikan informasi itu kaya dan berkembang, karena tanpa mereka di lapangan, di daerah terpencil, perbatasan kepulauan, akan sangat susah untuk mengekspresikan perkembangan bagaimana melakukan pengabdian masyarakat kalau seandainya tafsirnya yang sekarang ini lebih banyak kepada penilaian personal. Sementara kita banyak penilaian pada komunal. Berikutnya juga adalah bagaimana pada pasal 8 ayat 2 tentang registrasi ulang. Di mana di situ disebutkan diantaranya adalah peningkatan level kompetensi. Saya bisa memahami ketika masa lalu itu masih ada level 3 yang kemudian terus berjalan menjadikan fungsional tenaga kesehatan dan terus berjalan sehingga pada suatu ketika atas nama sistem kami tidak akan pernah mereject, tapi sistem yang dasarnya adalah karena ketentuan regulasi sehingga sejawat kita yang masih level 3 ini tidak bisa masuk, padahal kita akui kompetensinya, pengalamannya Republik ini menyatakan sebagai sebuah bentuk kalungan bunga. Kalau boleh diberikan kesempatan bagi mereka yang tanpa segala hal sertifikat, maka mereka sebetulnya memperoleh pengakuan yang besar. Untuk itu, saya berharap dari OP baik di provinsi kabupaten, ketika nanti tanggal 18 Oktober 2020, kalau bisa kita tidak usah menunggu waktu tersebut, maka kita sudah bisa mendaftar. Bagi teman-teman yang belum beradaptasi dengan peningkatan level kompetensi, maka itu bisa menjadikan RPL itu, mudah-mudahan RPL ini masih berlanjut dan masih berlaku bagi yang level 5. Sementara bagi yang level 6 dan juga penyetaraan di level 8, kita sudah bekerja sama dengan Undip dan ini sedang disusun bagaimana RPL untuk menyambung bagi teman-teman yang sudah mempunyai pengakuan ijazah level 8 ataupun level 6. Namun karena dengan kata lain tidak disebut tidak linear atau linear, maka ini bisa dilakukan
memang selama ini undang-undang menyebutkan tenaga kesehatan dan kita tidak tahu pada saat bekerja sama teknik lingkungan itu tidak akan masuk di dalam Undang-Undang 36 2014. Tapi tidak ada jalan buntu di dalam fikih, tidak ada jalan buntu ketika akan diskusi dan solusi. Jadi yang ada adalah pada kita bagaimana teman-teman yang pada saat nanti pembelakuan di Oktober, dini hari, di awal itu sudah bersama merapikan reposisi sehingga tidak akan mendapatkan kerepotan atau kekhawatiran ketika terjadi secara sistem. Itu akan turun menjadi sesuatu yang disebut asisten tenaga kesehatan. Atau mungkin kita tidak akan masuk lagi yang selama ini kita disebut sebagai tenaga kesehatan. Oleh sebab itu OP baik dari Hakli, provinsi, kabupaten, kota berharap mempunyai ketergaban, mempunyai kesiapan di dalam mendata. Karena kita ketahui Indonesia itu yang tidak sama secara distribusi jaringan, baik itu dari Sabang sampai Merauke, karena kami pernah melakukan ujian di suatu daerah di daerah tengah pada saat berlangsung ujian disertasi tersebut, kemudian tiba-tiba jaringan mati, apa boleh dikata, sementara harus menunggu lagi 2 jam, kemudian baru bersambung lagi. Inilah kenyataan yang disebut sebagai sebuah adaptasi. Kita harus bisa beradaptasi karena bahwa di dalam pasal 13 dan pasal 14 ini adalah sebuah undangan terbuka yang bisa kita diskusikan dalam hal 3, yaitu bagaimana pendidikan berkelanjutan dan juga bagaimana melakukan pengembangan keprofesian. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat dan tentu adalah berikutnya yang terkait kepada pengembangan keilmuan. Tentu dalam komposisi ini diharapkan ada sebuah inspirasi yang memunculkan adaptasi tentang hal yang terkait pada suasana daring. Seminar, webinar sudah dibuktikan. Namun demikian, bagaimana bentuk yang terkait pada seminar maupun webinar bukan semata-mata hadir karena SKP, tapi hadir dari sebuah kemanfaatan bahwa apa yang didapatkan itu memberikan sebuah ilmu yang melekat dan bisa bermanfaat. Demikianlah sejawat sanitarian, para pengurus provinsi Indonesia di regional tengah dan regional timur. Saya pagi ini sangat bahagia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan secara menyeluruh terkait pada hal-hal yang sangat fundamental. Tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Sulis, juga sudah disampaikan secara implementatif oleh Bu Oos. Maka kami menyampaikan sebagai Ketua Umum PP Hakli untuk support di dalam menyiapkan tenaga kesehatan yang benar-benar mengklaim bukan sebagai sebuah tenaga kesehatan dalam hal kita mendapatkan pengakuan, tapi kita memang diakui untuk bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan. Terima kasih kepada KTKI yang telah memfasilitasi berlangsungnya acara ini di regional tengah dan timur. Juga terima kasih kepada seluruh ketua divisi dan tentu yang hadir, ketua pengurus provinsi, kabupaten, kota, dan sejawat sanitarian. Bagikanlah informasi ini, karena membagi informasi ini bagian daripada estafet yang tidak akan terkunci pada diri, tapi juga akan menjadi amalan dan jariah. Dan tentu yang paling pokok lagi bahwa hari ini bukan adalah awal atau akhir, tapi hari ini adalah melahirkan inisiasi bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan tindak lanjut yang tidak cukup hari ini untuk bertemu dan selesai. Karena tidak semuanya bisa selesai dan semua bisa luas hanya dengan penjelasan, tapi harus dijelaskan apa yang menjadi persoalan dengan segala hal yang kesulitan tersebut bisa menjadi jalan keluar. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu semua, salam hormat dan semuanya. Dan saya sebagai Hakli, saya akan mengatakan sanitarian unggul, Indonesia sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Usman, Sulawesi Tengah. Terima kasih Prof. Arif telah memberikan pencerahan, semangat, sekaligus menyapa banyak, Prof. pengurus Hakli di regional tengah dan regional timur.
Semoga semangat paginya berlangsung sampai sore hari nanti ya, Prof. Ya, baik, terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya kita panggilkan kembali Bapak Sunaryadi sebagai validator dari PPH KLI untuk aplikasi STR Online versi 2 kepada Bapak Sunaryadi. Like